hari ini kita masih diberi kesempatan. Tuhan kita yang begitu baik, amin. Amin. Untuk hari yang baru, awal yang baru, bulan yang baru, tahun yang baru. Yes. Tuhan memberikan kasih-Nya selalu pada kita yang baru, amin. Amin. Kita harus pintar-pintar menyesuaikan diri ya. Sama ini kita tulisnya 2020, sekarang kita mau tulisnya 2021 ya. Banyak yang bilang kalau misalkan nggak mungkin kita bisa lewatin 2020 dengan baik, ya nggak. Itu usaha kamu pasti tutuplah, berhentilah gitu ya. Masa depannya nggak ada nih 2020. Malah sesungguhnya kita lihat tuh terbalik ya. Yang tadinya kita lihatnya biasa-biasa aja, tapi di 2020 malah makin berkembang. Usahanya ada yang baru, malah ada yang meningkat. Itu nggak sih yang selama ini menutupi kemampuannya, malah terlihat dengan baik di 2020. Puji Tuhan, kalau Tuhan bersama kita pasti semuanya lancar. Amin. Berikan tepuk tangan mari buat Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Mari Bapak dan Ibu kita undang semua kita masuk dalam doa bersama-sama ya. Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami ucap syukur Engkau sangat baik, teramat baik buat setiap kami Tuhan. 2020 kami sudah melewati dengan sangat baik. Itu semua anugerah-Mu yang luar biasa. Tak dapat kami bayangkan, tak dapat kami hitung betapa banyaknya kebaikan-Mu Tuhan untuk Engkau curahkan buat setiap hari kami Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan kami ingin mengucap syukur lebih lagi. Kami mau naikkan ucapan syukur kami lewat puji-pujian, lewat penyembahan Tuhan. Untuk bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, Kau sungguh luar biasa. Kami terima musim baru ini Tuhan dengan semangat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari saya undang jemaat sekalian untuk bisa bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan di hari yang baru ini, amin. Yes. Musim baru telah tiba. Kita harus merasakan sukacita yang melimpah dari Tuhan kita. Sama-sama kita mau katakan na na na. Na 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 na.
buat kita semua, amin. Amin. Yang sakit di tahun ini sembuh total. Amin, Yang amin. miskin tahun ini menjadi kaya, amin. Yes. Kalau kita mau minta sama Tuhan pada malam hari ini, buka hati kita, buka pikiran kita, supaya mata rohani kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang siap dicurahkan sepanjang tahun baru ini, amin. Amin. Kita nggak boleh tutup mata lagi, nggak boleh tutup hati kita, kita buka lebar-lebar supaya kita bisa melihat berkat Tuhan yang setiap hari selalu baru melimpah bagi kita senantiasa. Yes. Open the eyes of my heart, Lord. Yes. Semua bersuka cita dalam Tuhan. Haleluya. Yeah, yeah, yeah. Open the eyes. Katakan sama-sama. Yeah. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Amen. I want to see you. I want to see you. Come on, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Amen. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Amen. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Yeah. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. I want to see you. Come on, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. I want to see Come on, lift it up. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Amen. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Come on, amen. Pour out your power and love as we sing holy, 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 holy. I want to see you. Kita mau lebih lagi buat Tuhan, amin. Berangkat tangan kita satu buat Tuhan kita. Kita katakan, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out the power and love as we sing holy, 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 holy. Come on, sing it out, holy, holy, holy. One more time, holy, 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 holy. I want to see you. I want to see you, Lord. Amen. Come on. Yes. Kita mau katakan buat Tuhan kita di tahun yang baru ini, kita merindukan kita mau lebih dekat pada Tuhan lagi. Amin. Kita mau pastikan pada malam hari kita berdoa sama Tuhan, biar gak ada satu kali pun atau satu hari pun kita terlena dan jauh dari pelantaran Tuhan. Kita mau katakan satu yang kami rindu Tuhan, ada selalu berdiam dekat di rumah-Mu Tuhan. Ketika kita sama-sama masuk dalam ruangan, kita berdoa, di situ rumah Tuhan didirikan. Di keluarga kita, di mesbah keluarga kita, itulah rumah Tuhan. Kita mau katakan kita mau lebih lagi masuk di dalam rumah Tuhan, berdiam diri dan menikmati kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik.
Satu hal yang ku rindu, Kami mau berdiam Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelantara-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. kami sanggup Tuhan melewati tahun yang baru ini Tuhan. Sama-sama katakan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, ini menjadi kerinduan kami Tuhan. menikmati bait-Mu Tuhan.
malam yang begitu indah ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan pada kami Tuhan, untuk beribadah, untuk menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami tidak ingin sampai di sini saja Tuhan. Kami belum puas Tuhan. Kami masih ingin memuji dan menyembah-Mu Tuhan lebih lagi. Tuhan, terima kasih. Engkaulah yang membuka mata hati kami Tuhan. Agar kami bisa melihat-Mu lebih jelas. Agar kami bisa melihat Tuhan kasih-Mu yang begitu besar pada kami di kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Mari jemaat sekalian, kita angkat satu pujian yang menyatakan Tuhan selalu hadir di hidup kita. Amin. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu menopang kita. Amin. Amin. Mari kita angkat satu pujian. 开我的眼睛，让我们看见你，让我们荣耀你的大名。 Amin Yesus. 开我的眼睛，让我看见你，你荣美彰显吸引我心。开我的耳朵，让我听见你，每句话都让我更爱你。活着为要敬拜你，活着为要全心来爱你，匍匐在你荣耀中，你的荣美无人能及，活着为要敬拜你，活着为要全心来爱你，永远住在你殿中，喜在今在永在的主。Sama-sama kita katakan 我爱你，我爱你。Kasih Tuhan yang begitu besar. Mari kita angkat pujian ini lagi dari awal, karena Tuhanlah yang membuka mata hati kita. 开我的眼睛，让我看见你，你荣美彰显吸引我心。Biarlah Tuhan membuka mata telinga kita, agar kita bisa mendengar suara hati. Setiap kata yang membuat kita jatuh hati lebih kepada Tuhan kita. Kita sama-sama katakan, 活着为要敬拜你，活着为要全心来爱你，匍匐在你荣耀中，
besar pada kami Tuhan. Inilah pujian dan sembahan dari kami Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang selalu menaburi kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dan kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap semangat karena Tuhan begitu baik menyertai kita dari awal tahun 2020 sampai malam ini. Tak terasa hari berganti, bulan berganti, tahun pun berganti. Tahun baru tentunya selalu disertai harapan yang baru, semangat yang baru. Saya ucapkan selamat tahun baru 2021 kepada saudara, rekan, kerabat, keluarga, teman, media sosial, dan lainnya. Pergantian tahun menjadi momen yang disambut meriah oleh semua orang. Biasanya identik dengan menyalakan kembang api serta berkumpul bersama keluarga. Kedua hal tersebut dapat dikatakan sudah menjadi tradisi Indonesia, bahkan dunia. Tahun baru adalah momen yang tepat untuk memulai hidup baru, sehingga momen ini tepat untuk mempererat hubungan baik ataupun memperbaiki hubungan, sehingga tidak akan pernah ada hubungan terputus. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas tahun-tahun telah kami lalui. Bila hari ini kami dapat memasuki tahun yang baru, kami menyadari bahwa ini semua hanya karena anugerah-Mu semata. Terima kasih atas pernyataan-Mu dalam hidup kami. Bapa, berikanlah kepada kami hati yang senantiasa mengasihi-Mu. Ajarilah kami untuk senantiasa hidup takut akan Engkau. Karuniakanlah hikmat-Mu kepada kami. Bimbinglah kami agar kami dapat bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Jadikanlah kami alat bagi kemuliaan-Mu. Sehingga nama-Mu semakin dimuliakan melalui kehidupan, pekerjaan pelayanan kami. Bapa, kami menyadari bahwa tanpa tumpangan tangan anugerah-Mu kami pasti jatuh tergeletak. Karena itu kami memohon, peganglah tangan kami senantiasa. Janganlah biarkan kami menyimpang dari jalan kebenaran-Mu. Bila suatu kali kami jatuh karena kebodohan kami sendiri, tolonglah kami agar kami dapat segera bangkit kembali. Bapa, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu-waktu mendatang. Namun, kami percaya bahwa segalanya berada dalam kuasa kedaulatan-Mu yang maha bijaksana. Bila di waktu-waktu mendatang kami menjadi lupa dan khawatir, tolonglah ingatkan kami kembali. Tambahkanlah iman kami. Ajarilah kami untuk senantiasa bersandar pada hikmat kehendak-Mu setiap langkah hidup kami. Hanya di dalam-Mu saja, ya Allah, kami mengalami sukacita sejati. Kiranya kemuliaan-Mu semakin nyata dalam seluruh keberadaan kami, baik dalam kehidupan kami maupun dalam kematian kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus telah mencurahkan darahnya sebagai jalan perdamaian bagi kami. Kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan Yesus. Renungan firman Tuhan pada hari ini adalah Tuhan pemegang kendali dalam hidup ini. Saudara-saudari terkasih dimanapun berada, salah satu keistimewaan dari orang-orang yang teguh beriman kepada Allah adalah meskipun di dalam kesusahan, pergumulan, tekanan hidup, kita tetap dimampukan untuk memuji Tuhan kita, bersyukur atas kehidupan yang dianugerahkannya. Firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Semua ini kita lakukan di tengah-tengah situasi sangat sulit di masa pandemi ini. Mari kita baca Alkitab 1 Tawari pasal 16 ayat 31 sampai 36. Biarlah langit bersukacita
dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Kumpulkanlah, lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa. Supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus. Bermegah dalam pujian-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin. Pujilah Tuhan. Ini sungguh menarik. Di satu sisi memperlihatkan pujian-pujian bangsa Israel. Di mana Daud meminta Asaf dan saudara-saudara untuk menyanyikan syukur bagi Allah. Di sisi lain, nyanyian syukur ini juga berisikan permohonan untuk diselamatkan oleh Allah. Kita diajar untuk belajar dari bangsa Israel. Dikala mereka bersorak-sorai memuji Tuhan. Karena berhasil membawa tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom diberkati itu ke Yerusalem. Beberapa peristiwa berkenaan dengan tabut perjanjian di antaranya. Ketika umat Israel menyeberangi sungai Yordan ke Kanaan, sungai itu terbelah menjadi dua. Ketika mereka membawa tabut perjanjian, orang Filistin menderita penyakit yang sangat parah ketika mereka merebut tabut perjanjian. Ketika Daud membawa tabut perjanjian ke rumah Obed-Edom selama 3 bulan, Tuhan memberkati keluarga itu beserta dengan segala yang dipunyainya. Tabut perjanjian adalah tabut yang suci, sebagai tanda kasih setiap Tuhan atas umatnya. Tabut perjanjian menjadi tanda kehadiran Allah di antara umatnya. Maka Daud menyanyikan syukur pujian-pujian kepada Tuhan ketika tabut itu dibawa ke Yerusalem. Tuhan itu Raja atas segala bangsa, segala alam semesta, segala sesuatu ada di bawahnya. Penghakiman sungguh amat dahsyat, kasih setia kekal selama-lamanya. Setiap orang merasa kehadiran Tuhan dalam kehidupan akan bersyukur memuji Tuhan. Hidup bersama dengan Allah akan membawa sorak-sorai, syukur dan pujian. Inilah hal yang dapat kita renungkan melalui nas ini. Sungguh begitu indahnya hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kita hidup dan berjalan bersama Raja Penguasa alam semesta. Orang percaya layak mensyukuri imannya kepada Yesus Kristus. Sebab ia telah datang untuk hidup di antara kita. Ia datang mengembalakan kita umat percaya. Sehingga kita peroleh sukacita darinya. Ucapan syukur kepada Tuhan itu tidak terbatas oleh waktu dan keadaan. Syukur kepada Tuhan tidak hanya ketika ulang tahun, naik pangkat, lulus dari pendidikan, rumah baru, sembuh dari penyakit, atau usaha berhasil. Namun syukur dan pujian selalu mengalir tak hentinya kepada Tuhan, sebab ia telah menebus kita dari dosa dan juga memberikan kasih-Nya tetap kekal selamanya. Isi pujian-pujian adalah kebesaran Allah. Pernyataan Allah dalam perjalanan kita. Keadilan dalam menghakimi manusia. Mengajak pula bangsa-bangsa lainnya belum mengenal Allah untuk ikut bersorak bagi Dia. Bahkan langit dan bumi, seluruh ciptaan pun diajak untuk bersorak bagi Tuhan. Ini alasan untuk bersyukurlah. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Di tengah-tengah perjuangan kita melawan COVID-19, di tengah kesulitan hidup akibat pandemi ini, di tengah rasa sakit karena virus ini, sangat penting bagi kita belajar kembali ke dua hal di atas. Pertama, marilah memuji nama Tuhan atas banyak hal selama ini sudah Dia perbuat bagi kita secara individu, keluarga, gereja, dan bangsa. Ingatlah segala kebaikannya. Kedua, setelah itu dalam keyakinan, keteguhan,
Sampaikan kepada Allah segala yang kita butuhkan dalam menghadapi ragam kesulitan belakangan ini. Dalam keyakinan kita meminta, sebagaimana Dia menyelamatkan bangsa Israel, demikian juga Dia kiranya menyelamatkan kita Indonesia dari COVID-19 ini. Sebagaimana Dia sudah menyelamatkan kita dari dosa dan maut, biarlah kita diselamatkan dari ketakutan, kebingungan, kekhawatiran, kegelisahan dan masa pandemi ini. Di dalam keyakinan pada Tuhan Yesus, kita juga meminta supaya dalam perlawanan terhadap COVID-19 ini disadari, dikumpulkan kembali agar kita menjadi satu, tidak terpecah-pecah, memiliki pikiran, langkah yang sama sebagaimana diharapkan oleh pemerintah, para pemimpin kita. Tidak anggap remeh, tetap waspada, tetap jaga jarak dan bersih. Agar kita semua menang, selamat bersama-sama pada waktunya. Dalam kesatuan itulah melalui doa nyanyian, kita memohon kepada Allah agar Dia datang membantu kita, memberkati segala usaha kita, agar kita diselamatkan dan dilepaskan, dapat melanjutkan cita-cita gereja dan bangsa untuk membangun kehidupan damai sejahtera bagi semua. Bersoralah bagi Dia. Tahun baru ini, tahun 2021, pada kita orang beriman patutlah bersyukur. Sebab iman kepada Kristus Yesus adalah tanda keberadaan kasih setia Tuhan atas hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita maupun melupakan kita. Maka jangan kita menjauh diri darinya maupun melupakannya. Layakkanlah imanmu, maka engkau akan bersorak-sorai dalam hidupmu. Tuhan bersertaku, Tuhan bersertamu, Tuhan berserta semua. Allah ada pemegang kendali hidup ini. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan 1 Tawari 16 ayat 31-36. Tuhan menjelaskan bagaimana sosok Raja Daud terus-menerus memberikan contoh, dapat mengajari, mempengaruhi generasi untuk menyadari bahwa Tuhan Sang Pencipta alam semesta berkuasa atas segala diciptakannya. Sebelum Daud menjadi raja yang kedua Israel, Daud dikenal sebagai gembala kambing domba. Ia memiliki suara yang baik, juga pandai memainkan musik kecapi. Selain palasnya yang ganteng, ia pun orang yang gagah di masa mudanya. Keluarga Daud selalu mengajarinya untuk mengasihi Tuhan. Oleh karena itulah ia terpanggil untuk memimpin kerajaan Israel. Dalam masa kepemimpinan di Israel, Daud membuat rancangan menghimpun Tuhan adalah pemegang kendali hidup ini. Atau Tuhan adalah Raja penyelamat dunia. Terutama dalam membangun gedung-gedung tempat beribadah. Mengutamakan hak orang-orang Lewi, Bani Harun, juga para imam. Ini merupakan tindakan utama dilakukan oleh Raja Daud. Sebab rencana sedang diperbuat Daud adalah memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem, tempat beribadah bangsa Israel. Dengan sukacita, petolong Tuhan selalu rekan teman sekerja. Daud bersorak kepada Tuhan, membawa musik kecapi, celacap, nafri dengan tari-tarian. Itulah menyadarkan Raja Daud, segala sesuatunya adalah milik Tuhan semata. Semua Dia berkuasa, persis seperti tema hari ini, Tuhan adalah pemegang kendali hidup dunia ini. Allah adalah kudus, pemelihara hidup. Barang siapa diberi kehidupan patut bahagia bersyukur kepada Allah. Pembebasan, penyelamatan, serta karyanya bagi setiap insan yang menggugah kita untuk semakin menyadari bahwa Allah penuh kasih karunia. Allah ada pemegang kendali dalam hidup ini. Kita diajak dengan kesaksian Raja Daud bahwa seluruh makhluk ciptaan bersyukur atas karunia Tuhan. Ayat 31 sampai 33. Penuturan Daud ucapkan sebagai bentuk syukurnya kepada Tuhan. Keberpihakan Tuhan atas pertolongan bagi Daud bukan hanya dirasakan tingkatan manusia saja.
Tetapi dalam ayat ini disampaikan bahwa langit bumi turut bersuka cita, bersorak-sorai, bahkan mengakui Allah sebagai Raja atas bumi ini. Bahkan gembulun laut, pepohonan mengambil tempat untuk bersuka cita atas karunia Allah. Allah adalah kudus, pemelihara hidup. Allah ada pemegang kendali dalam hidup ini. Ayat 34, bersyukur kepada Tuhan ada mengakui dalam segala hal, tidak mengingat tempat dan waktu. Bersyukur pada Allah ada menyampaikan rasa terima kasih kepadanya dengan pujian, kidung, nyanyian, ibadah dan sebagainya. Bersyukur kita menyadari bahwa Allah mengasihi kita. Kasih Tuhan adalah kekal. Dari ayat 35, 36, ayat ini merupakan gambaran kerendah hati dalam syukur yang dipanjatkan Daud. Baginya tidak lebih daripada yang lain, memohon belas kasihan untuk menyelamatkan mereka dari musuh. Keadaan itu membuat seolah-olah mereka tidak berdaya. Daud merendahkan dirinya kepada Tuhan, memohon keadilan serta keselamatan agar musuh-musuh terluputkan dari mereka yang memohon kepada Allah. Menunjukkan bahwa kita ada orang yang lemah, perlu pertolongan, membutuhkan pembelaan, keajaiban. Dengan begitu nama Allah dipermuliakan, mengakui bahwa Allah layak dipuji untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus, tema Tuhan hari ini kita ingat, Tuhan adalah pemegang kendali hidup ini. Ini dalam kehidupan kita saat ini. Tahun 2021 kita harus pertama mengajari semua orang untuk selalu bersyukur kepada Allah. Kita harus berkorban. Yang kedua, berkorban ada ciri khas orang-orang tebusan Kristus Yesus. Yang ketiga, kita harus mengutamakan kebutuhan rohani dibanding kebutuhan jasmani. Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup yang kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan pikiran hati kita. Yang keempat, kita harus sadar Allah membela umat menaruh pengharapan kepadanya. Kita harus sadar pengorbanan Allah senantiasa selalu direspon melalui kehidupan sehari-hari. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan di atas merupakan kesadaran diri kita saat ini. Bahwa tanpa Tuhan bersama kita, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu jangan ada beranggapan bahwa hidup kita saat ini adalah kekuatan kita. Tetapi yakinlah bahwa sebenarnya kehidupan kita hanya kasih karunia dari Tuhan saja. Seperti telah dilakukan Raja Daud pada saat dia menjadi raja. Dan segala sesuatu dalam segala pengumuman kita, Tuhan sanggup mengubahnya menjadi sukacita asalkan kita merendahkan diri di hadapannya, berpasrah padanya. Sesuai dengan tema Tuhan ada pemegang kendali hidup ini. Kita dapat menyadari kita pada saat ini bahwa Tuhan berkuasa atas kita, baik sebelum, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami ada di surga, terpujilah buat Engkau memberikan kami kehidupan, selalu menyertai kami sepanjang hari. Pada hari ini kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah mendengarkan sebagian daripada firman. Tiba saatnya kami akan berdoa syafaat khusus untuk tahun yang baru ini. Kami berdoa buat pengurus dan jemaat serta hamba Tuhan di sini. Kiranya Tuhan berkati di tahun baru ini diberikan kehidupan yang baru. Berikan kami semua hikmat-Mu agar kami mengerti segala keinginan-Mu. Semua kehidupan kami diperbaharui semakin cinta kepada Engkau, semakin cinta dengan ibadah, semakin cinta dengan pelayanan. Buat anak-anak kami Tuhan yang masih dalam bangku pendidikan, kiranya Tuhan berikan bimbingan yang baik. Bila anak-anak ini menjadi terang bagi dunia, memberikan pengaruh yang besar buat bangsa ini.
Tentunya berikan kehidupan mereka untuk melayani Tuhan dimanapun berada. Berikan kelancaran dalam belajarnya. Tuhan, biarlah di tahun baru ini mereka semakin berprestasi. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa buat saudara kami yang lama tidak hadir beribadah bersama kami. Kiranya Tuhan sentuh setiap hati mereka. Biar mereka mau datang beribadah bersama kami. Buat yang sedang mencari pekerjaan, kiranya di tahun baru ini mereka mendapat pekerjaan sesuai dengan kehendak. Tuhan Yesus, secara khusus kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini. Di tahun baru 2021, biar para pemimpin negara kami dapat memberikan yang terbaik untuk kemajuan kesejahteraan di semua lapisan. Berikan hikmat, kepintaran, kecerdasan berpikir agar negaranya semakin maju diberkati. Inilah Tuhan menjadi doa kami untuk tahun 2021 yang baru ini. Kiranya semua pemohon kami ini terjadi sesuai dengan kehendak. Ajar kami selalu bersyukur atas nikmat yang Kau berikan. Selalu memberikan yang terbaik untuk pelayanan kerajaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita terima berkat dari Bapa kita di surga. Alahkan tangan kita ke atas. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.